Hello Thinkers, balik lagi dengan Cordova bicara makna. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di bawah di kolom komentar kami untuk selalu ikutin terus YouTube kami. Subscribe ya, gratis. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bicara agak berat sedikit nih. Dan yang kita omongin juga kalau bisa sih teman-teman semua catat. Jadi ini dalam banget sih. Pernah gak sih teman-teman semua tuh coba berpikir, apa sih arti dan juga tujuan dari hidup kita? Coba ketika thinkers semua mulai beranjak dewasa, mulai coba memahami arti hidup, pernah gak kita coba renungi dan memikirkan tentang apa sebenarnya arti dan tujuan hidup kita? Apakah kita hanya melesat seperti anak panah yang tidak tahu tujuannya? Akan seperti apa kisah hidup yang kita tulis? Seperti apa kita melangkah dan berjalan melewati segala keadaan dan kejadian menjalani kehidupan kita? Hidup seolah perjalanan yang sedang mencari arti dan maksud dari setiap yang kita jalani. Mulai dari saat kita kecil, kita mengenal teman-teman kita belajar bersama mereka dalam banyak hal. Setelah itu kita diberikan pendidikan dari orang tua kita. Kita dimasukkan ke dalam sekolah, kita diajarkan di sana. Kita diajarkan tentang banyak hal. Kita diberikan banyak-banyak buku. Namun, kita perlu mengumpulkan sedikit demi sedikit agar kita bisa tahu tentang apa arti dan tujuan hidup kita, apa maknanya. Kita mengenal dogmatisme atau idealisme, yang artinya itu semua berangkat dari konsep sudut pandang, kontemplasi dari manusia yang sudah ada. Banyak sekali manusia hebat yang hidup di muka bumi ini dan sekarang sudah tiada. Kita dapat mempelajari itu semua dari mereka. Dibandingkan kita harus mempelajarkannya secara sendiri, lebih baik kita mencoba menggali pengalaman-pengalaman hidup. Namun, perlu disesuaikan dengan keadaan yang relevan dan realitas yang ada. Dogmatisme berisikan nilai-nilai dan pesan moral yang harus kita pegang teguh, yang sangat powerful untuk kita jadikan pegangan dan pelajaran. Karena belajar dari kisah hidup dan pengalaman orang lain tentunya jauh lebih efektif. Namun, harus kita sesuaikan dengan keadaan. Karena keadaan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi sekarang tentu saja berbeda. Kita harus coba berpikir dan juga coba kita pilah-pilah seperti nasihat orang tua yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Namun jika kita hanya berpatokan kepada dogmatis, hal tersebut dapat menjauhkan kita dari realita. Di sekolah, kita juga diajarkan tentang logikalisme konstruktif. Kita memahami sesuatu dan juga kita menyesuaikan dengan keadaan. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ilmu pasti. Kita diajarkan tentang logika dan cara berhitung. Kita juga diajarkan tentang bagaimana kita menakar dan mengukur sesuatu. Kita diberitahu tentang bagaimana memetakan keadaan situasi dan juga kondisi, karena setiap hal tentunya dapat berubah-ubah. Hal ini merangsang logika kita untuk selalu berpikir secara logis dan juga terstruktur. Dengan berpikir seperti ini diharapkan kita dapat meraih hal-hal besar, hal-hal apa yang kita inginkan, bahkan apa yang bisa di luar bayangan orang lain, seperti itu. Dengan berpikir secara logis dan struktur, kita dimungkinkan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan keadaan atau realita yang sedang kita alami. Kita dilatih untuk berpikir logis dan struktur. Hal tersebut memerlukan ketenangan dan juga kejernihan dalam berpikir, agar apa yang kita pikirkan tersebut adalah hal yang tepat. Kita harus menemukan kedamaian dalam diri kita, berdamai dengan diri kita sendiri.
kita juga harus mengenali seperti apa diri kita. Sebelum kita memahami sesuatu, kita juga harus memahami diri kita sendiri. Kita juga harus berdamai dengan hal-hal yang di luar diri kita. Dengan demikian barulah kita dapat berpikir dengan jernih dan juga terstruktur. Baru kita dapat memakai logika secara konstruktif. Karena inner peace lah, atau kedamaian diri kita lah yang dapat menuntun kita berpikir jernih di tengah kompleksitas dari logisme. Untuk itu diperlukan ketenangan dan kejernihan dalam berpikir. Apakah yang kita lakukan sudah tepat atau belum? Apakah ini baik untuk semua atau tidak? Dari konstruktivisme atau logisme ini, lahirlah apa yang dinamakan dengan eksistensialisme. Eksistensialisme itu diperkenalkan oleh Friedrich Nietzsche dari Jerman. Ia berpikir bahwa dunia dan kehidupan adalah apa yang manusia rencanakan dan apa yang manusia upayakan. Seperti seolah-olah manusia dapat menciptakan blueprint atau tujuan atau kehidupan mereka yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Padahal hal tersebut tidaklah relevan, karena terkadang kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang di luar dari kemampuan kita. Terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita inginkan dan tidak kita rencanakan. Seperti misalnya, kita kehabisan banyak resource atau tenaga, kita kehabisan biaya, kita juga kehabisan waktu, serta mungkin waktunya yang tidak tepat, atau banyak hal-hal yang di luar daripada apa yang kita rencanakan. Namun ternyata hal tersebutlah yang terjadi. Hal ini dapat menghalangi kita dan akhirnya menyebabkan kita jatuh dalam depresi dan juga stres. Kita seperti tikus yang berlari atau rat race dalam pusaran kandangan yang tidak pernah berhenti. Hal tersebut tidaklah relevan karena seolah-olah kita hanya mencari progres dan juga kemajuan. Eksistensi realisme ada beberapa tipikal, di antaranya adalah unta, seorang pekerja keras yang dapat menahan segala beban dan tugas yang diberikan kepadanya, serta dapat bertahan dalam situasi yang ekstrim. Kemudian singa adalah orang yang berusaha ingin selalu mengubah sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang ketiga adalah naga, yang merasa bahwa dia dapat melakukan apapun serta merencanakan apapun dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian ada elang, yang berpikir dia dapat bebas pergi kemanapun yang dia inginkan. Hal tersebut merupakan ilusi, karena setiap manusia yang berpikir bahwa ia memiliki kemampuan lebih dan berbeda dari manusia lain. Hal tersebut hanya akan membawa diri kita kepada kekosongan jiwa, seolah kita dapat menulis kisah hidup kita sendiri. Hal ini tidak lain karena eksistensialisme berawal dari nihilisme. Apa sih nihilisme itu, Thinkers? Nihilisme itu di mana manusia berpikir bahwa hidup ini tidak ada artinya. Hidup ini membosankan dan hanya itu-itu saja. Hidup ini berulang, seolah hidup ini sudah teratur, sudah tidak ada lagi kehidupan di dalamnya, flat seperti itu. Maka hal tersebut membuat eksistensialisme tidak relevan karena berbasis kepada filosofi awal atau nihilisme yang juga tidak relevan. Karena kita manusia adalah seorang insan Tuhan yang lahir ke dunia ini dengan berbagai macam keinginan dan juga hasrat. Tentunya juga dengan berbagai macam kebutuhan yang kita miliki yang melekat dalam diri kita sejak kita bayi. Sesuatu keinginan dan juga tujuan, hal tersebut haruslah tujuan dan cara yang baik. Karena manusia adalah spesies yang lebih unggul dari spesies lainnya. Manusia harus memahami apa tujuan ia lahir ke bumi ini. Manusia juga harus mencoba mengerti caranya bagaimana dia berpikir dan bertindak. Karena hanya hal itulah yang dapat membuat manusia utuh dan juga menyatukan akal dan pikirannya, serta
Hal tersebut juga yang dapat kita memahami apa sih sesungguhnya kita menjadi manusia ini. Dengan demikian kita dapat menjadi manusia yang sesungguhnya. Dengan menyatukan akal dan hati kita, barulah kita dapat menggali arti dan tujuan kita. Setelahnya kita dapat berdiri dengan tegak dan siap menghadapi apapun. Dengan demikian kita menjadi manusia yang lebih siap dan juga lebih mengerti tentang apa arti hidup. Seperti stoicisme. Sun Tzu, seorang ahli filsafat dari Cina, dalam merencanakan kita harus memperhatikan kompas moral menurutnya. Atau menurut Sun Tzu, kita harus tahu makna apa yang kita cari. Seperti seorang kuli bangunan yang membangun bata sedikit demi sedikit tanpa mengetahui untuk apa ia menyusun dan membangun bata itu, tentu akan mudah kehausan, mudah merasa bosan, mudah merasa gersang, karena ia tidak tahu akan apa yang ia bangun. Berbeda halnya dengan seorang tukang yang mengetahui bahwa dia menyusun bata ini adalah untuk membuat bangunan tertinggi di kota New York misalnya. Sesuatu dengan arti jauh lebih berbeda jika kita melakukan sesuatu tanpa arti. Pahami diri, pahami keadaan medan bumi, apa yang kita hadapi. Kemudian, pahami kehendak langit, pahami sedang kemana cuaca mengarah. Apakah sedang panas atau sedang dingin, apakah ini cocok dengan rencana kita atau tidak. Kemudian pahami mekanisme kedisiplinan, bagaimana cara sesuatu bekerja. Baru kemudian kita pertimbangkan, apakah apa yang kita lakukan ini tepat atau tidak, baik atau tidak, manfaat atau mudarat. Karena setiap tindakan kita merefleksikan kehidupan kita untuk dapat berjuang dan berbahagia. Karena kita bahagia adalah karena ada tempat untuk kita berbagi kebahagiaan. Hal itulah yang membuat kita terus berjuang dan berusaha. Kita harus fokus pada apa yang ada di dalam kontrol kita. Apa yang bisa kita lakukan dan perbuat. Dan juga kita harus merelakan apa yang di luar dari kontrol kita. Hal-hal apa yang tidak bisa kita lakukan. Dengan mengerti, maka kita dapat mampu lebih matang dalam menjalankan kehidupan kita. Hal itu mengajarkan kita untuk tenang dan siap dalam setiap langkah demi langkah rencana dan keinginan yang akan kita capai. Karena apa yang bisa kita rencanakan seperti sebuah proyeksi atau antisipasi agar kita tidak mudah tersesat dan teralihkan. Kita harus banyak mencoba memahami rencana kita sendiri dan juga diri kita sendiri. Kenali diri kita, kenali apa yang kita inginkan, niscaya 1000 keinginan kita dapat melakukannya. Namun kembali lagi, semuanya adalah kehendak Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini harus berdasarkan dengan realitas yang ada. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan? Do the best. Namun kita juga harus bersiap untuk yang terburuk. Tentang apa dan segala sesuatu yang akan terjadi di luar daripada yang kita rencanakan. Expect the less. Dengan demikian, barulah kita dapat berpikir secara jernih tentang apa yang kita inginkan dalam hidup. Apa tugas kita sebagai manusia? Karena kita lahir diciptakan oleh Tuhan. Kita dapat berpikir dan merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Jadilah seperti lebah yang selalu keluar sarang dan berusaha mencari madu, meskipun tidak ada kepastian apakah dia mendapatkannya atau tidak. Seorang lebah selalu keluar untuk melakukan tanggung jawab dan tugasnya, karena dia mengerti dan dia paham itu adalah tujuan dan itu adalah tugasnya. Itulah yang membuat lebah
pekerja menjadi lebah pekerja. Itulah yang membuat lebah menjadi lebah, karena dia tahu apa yang dia inginkan. Jadilah alami, bukan seorang tirani dan juga seorang budak dari keinginan kita sendiri.